Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 5 video 32, yaitu admin input form untuk perawat jaga. Kita akan membuat form input di halaman perawat jaga di bagian admin punya. Kita buka dulu website kita melalui web browser. Saya pakai Chrome. Kita arahkan ke folder kerja kita di admin. Kita akan login dulu. Adminnya adalah Juvilia, passwordnya 123, password 123. Kita akan buat di perawat jaga. Sini akan buat sama kayak rawat inap, tapi bedanya di query. Tapi sebelumnya kita akan perbaiki dulu sedikit di sini sebelum usernya memilih text field select input ini. Dia belum memilih, maka form input ini akan menghilang. Kita masuk lagi ke source code kita dulu untuk memperbaiki ini di admin, di user interface, di rawat inap. Iya betul, rawat inap. Kita akan turun ke bawah, dia di form yang ini, grid yang sebelah kiri. Kita akan cari sama persis kayak yang ini. Kita akan buat tag php. Kita akan paste di sini. Untuk tutupnya kita tutup di formnya. Oke, save. Coba kita refresh. Oke, dia akan hilang. Misalnya kita pilih pasiennya V ini, kita go, maka toastnya akan muncul dan formnya akan ikut muncul juga. Jadi untuk rawat inap punya sudah selesai. Kita ke perawat jaga. Kita akan buat select formnya sama persis seperti ini, tapi ini khusus untuk pasien yang jenis perawatannya rawat inap dan statusnya masih ada di rumah sakit. Kita akan membandingkannya sesuai dengan tanggal selesai. Ketika tanggal selesai masih 0, maka kita tampilkan. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, kita ke halaman detail perawat jaga. Data detail perawat jaga. Kita akan buat di bawah sini. Kita kasih 1 HR dulu. Di bawah sini kita akan buat satu grid, yaitu row. Kita buat kolomnya MD, kita kasih 4. Yang satunya lagi kita kasih 8. Kita akan buat form di sini. Form X ini kita kosongkan karena datanya mau kita kirim lagi ke halaman ini. Kita kasih metodenya adalah post. Kita buat formnya, kita tutup dulu sidebar. Kita akan buat satu div lagi, itu input group min group group. Kita akan buat satu select di sini. Name-nya adalah ID rawat inap. ID rawat inap, dan kita kasih kelas langsung saja, kelas yaitu form select. Kita kasih required supaya paksa user untuk isi text field ini atau memilih text field ini. Untuk option kita kasih dinamis. Kita buka tag php. Kita buat satu variabel data rawat inap. Kita akan buat query di sini, yaitu kita akan select, tampilkan pasien. Kita ambil namanya, kita ambil lagi dari pasien, kita ambil tanggal lahirnya, tanggal lahir dari pasien lagi, pasien. Kita ambil jenis kelamin dari pasien lagi, kita ambil sampai pasien saja. Berikutnya kita ke rawat inap. Kita ambil ID rawat inap. Nanti kita akan gabungkan dua tabel sini karena di rawat inap ini tidak ada ID pasien, dia dari rekam medis. Jadi kita akan ambil di rekam medis juga. Kita from dari tabel pasien rawat inap sama
rekam medis. Kita akan gabung 3 tabel ini, where rekam medis. Kita akan ambil ID pasiennya, pasien sama dengan pasien, kita ambil ID pasien. Dan di sini kita akan gabungkan lagi rekam medis dengan rawat inapnya. Rekam medis kita ambil ID rawat inap, kita gabungkan dengan tabel rawat inap. Coba kita lihat dulu database kita. Di situ dia menghubungkan lewat mana ya? Dia masih loading. Oke, di rumah sakit kita masuk ke rawat inap. Rawat inapnya dia menghubungkan melalui rekam medis. Jadi kita ada sedikit keliru di sini. Ini bukan ID rawatnya tapi ID rekam medis. Kita gabungkannya melalui ID rekam medis. Ini juga ID rekam medis. Kita akan ambil data yang tanggal selesainya masih nol, artinya pasiennya masih ada di rumah sakit. Berarti kita ambil dari rawat inap, rawat rawat inap, kita ambil tanggal selesai, kita jika dia is null. Oke, kita simpan kita titik koma. Karena fungsi ini mengembalikan array numerik, kita ambil di indeks ke 0, artinya indeks pertama. Kita enter ke bawah, kita akan melakukan for each di sini. For each dari variabel data rawat inap, kita rawat inap saja, rawat inap. Kita buka, tutupnya kita pindahkan ke tag PHP yang bawah sini. Buat option value nya adalah kita akan isi yaitu ID rawat inapnya. Kita akan buka tag PHP di sini. Kita akan ambil variabel rawat inapnya. Rawat inap kita ambil ID rawat inap, ID rawat inap. Untuk labelnya itu kita ambil, kita akan cetak nama, tanggal lahir sama jenis kelamin pasien. Kita akan gabungkan string ini. Kita ambil variabel ID rawat inapnya, rawat inap maksudnya, variabel rawat inap, kita ambil namanya duluan, habis itu kita pisahkan dengan garis tegar. Kita ambil lagi rawat inap, kita ambil jenis kelaminnya, kita pisahkan lagi, kita ambil lagi rawat inap, kita ambil tanggal lahir, oke. Coba kita save, kita akan tes dulu, refresh. Oke, masih ada salah di sini, yaitu string nama jenis kelamin masih salah. Kita akan cek baik-baik dulu query kita. Pasien nama, pasien tanggal lahir, pasien jenis kelamin.
rawat inap, ID rawat inap, from pasien, rawat inap, rekam medis, rekam medis, ID pasien, ID pasien, and rekam medis, ID rekam medis, rawat inap, ID rekam medis, tanggal selesai. Sudah betul semua, tapi kita akan tes langsung di database-nya supaya kita cek baik-baik ke sekiannya. Kita akan paste di sini. Kita go. Oke, ini harusnya query-nya sudah benar. Ini nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Itu nama sudah benar. Kita coba baca dulu ordernya. Offset nama baris 31, offset rawat inap. Coba kita ke database dulu. Oke, sudah benar. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, kita cek baik-baik dulu query-nya. Kayaknya query-nya sudah rawat inap, forever rawat inap, for each. Oh, kita salah tulis di sini karena kita pakai for each, jadi yang numerik itu kita tidak perlu pakai karena dia akan mengulangi datanya otomatis. Rawat inap dengan indeks namanya dia akan menemukan. Kita tes ulang lagi. Oke, sudah betul. Feni sama Baros. Coba kita lihat di rawat inapnya ada 2, ada rekam medisnya ada 3 dan 9. Kita akan selanjutnya kita akan buat lagi satu tombol di sini, go, untuk kita submitnya. Kita masuk lagi ke source code kita. Di bagian seleksi kita kasih button yaitu go, tulisan go saja. Go, kita kasih kelasnya adalah BTN success. Kita kasih tipenya adalah submit. Jadi coba kita save, kita lihat dulu. Oke, sudah ada. Kita simpan, maka datanya akan kirim kembali. Yang ini kita defaultnya kita kasih kosong, yaitu kita buat option kosong di sini saja. Save. Oke, sudah hilang. Kita coba tampilkan data yang dikirim sudah berhasil atau belum. Kita coba tampilkan di sini PHP. Coba vardam variabel post yang name-nya adalah name kita sesuaikan dengan di sini yaitu ID rawat inap. Kita kasih ID rawat inap. Kita titik koma, save. Kita ke string 9, Feni 3 sama pasien Barosnya 9. Oke, jadi pasien yang masih aktif di rumah sakit 2 pasien saja. Berikutnya kita akan membuat toast sama kayak rawat inap di sini, toastnya. Oke, toastnya begini. Kita akan buat di perawat jaga juga. Oh, ini masih indeksnya karena kita belum pilih pasiennya. Oke, kita akan tampilkan data berdasarkan rawat inap yang ini. Kita masuk dulu ke toastnya. Kita buka lagi source code. Kita akan buat toastnya di bawah sini. Jadi di bawah sini kita buat satu kelas yaitu toast show. Di dalamnya kita akan buat toast header, st header. Kita kasih satu lagi yaitu toast body. Untuk headernya kita kasih judulnya, kasih strong. Kita kelasnya text primary.
primary. Habis itu kita kasih margin leftnya atau margin n-nya, auto. Kita kasih judulnya adalah informasi pasien, Oke, kita akan buat satu judul lagi small di sini. Kita kasih kelas yaitu text new. Ini kita kasih ID, kita kasih rawat inap, ID rawat inap. Ini kita masih kasih belum statik, kita coba lihat dulu. Oke, sudah ada. Kita akan buat tombol tutupnya di sini, sama kita kasih margin bottomnya. Kita masuk lagi ke source code kita. Untuk margin bottomnya kita kasih di sini saja, MB2. Di toastnya kita kasih lagi satu bottom. Kita kasih kelasnya adalah btn close. Kita kasih tipenya button. Kita kasih lagi data dismissnya, data min bs min dismiss. Kita kasih toast. Kita save, coba kita lihat. Oke, sudah ada tombol, maka dia bisa menghilang. Go akan muncul di sini. Kita ke toast body-nya. Untuk header-nya begini saja, kita masuk ke toast body-nya lagi. Kita akan buat UL yang di dalamnya ada 8 LI. Kita akan buat nama, pertama nama, itu kedua alamat, tempat lahir, kita akan buat tanggal lahir lagi, jenis kelamin, itu berikutnya telepon, poli sama dokternya siapa, dokter. Oke, ya, jenis kelamin -2 dan ini juga -2. Save, coba kita refresh dulu. Oke, nama semuanya sudah berhasil. Coba kita ke rawat inap, browser. Oke, ini juga sama, kita akan sebelum user memilih pasiennya, yang ini kita akan hilangkan dulu. Itu nanti baru kita buat dulu query untuk menampilkan nama data user berdasarkan ID rawat inap yang kita kirim. Kita buat di sini. Kita buka tag PHP. Kita akan cek dulu if variable is set dari variable post yang name-nya adalah ID rawat inap. Jika sudah ada, maka kita buat query-nya di sini. Kita akan tangkap dulu ID rawat inapnya, ID rawat inap dari variabel post yang name-nya adalah ID rawat inap titik koma. Kita akan buat lagi satu variabel yaitu data pasien. Kita akan panggil query-nya, kita akan buat query-nya di sini. Kita akan buat query-nya di sini, yaitu kita akan select. Kita tidak tampilkan semua, tapi select. Kita tampilkan sesuai yang ini saja. Pasiennya, nama pasien kita akan ambil dari tabel pasien.
pasien kita ambil nama, karena nanti dia ada dua nama, yaitu dokter juga atributnya nama, kita akan bedakan di sini S nama pasien. Kita bedakan atribut di sini. Yang berikutnya adalah pasien alamat. Kita ambil lagi tempat lahirnya, pasien tempat lahir, tanggal lahir, pasien tanggal lahir, sama jenis kelaminnya, pasien jenis kelamin. Kita ambil lagi nomor teleponnya, yaitu pasien telepon, yaitu poli lagi, dari tabel poli, yaitu kita ambil nama polinya, dokter karena dia di karyawan, kita ambil dari karyawan, kita ambil namanya, nama dokternya. Nanti kita akan buat di sini. Jadi kita bedakan juga S nama dokter, nama dokter. Habis itu kita akan from, tampilkan dari tabel pasien, rekam medis, karena rekam medis di sini adalah jembatannya, karena semua atributnya ada di rekam medis. Pasien dia dihubungkan ke rekam medis, dia bisa hubungkan ke karyawannya juga untuk mendapatkan dokter, dia bisa menghubungkan ke poli, sama dia bisa menghubungkan ke ID untuk rawat inapnya. Kita ambil di sini di rekam medis juga kita ambil. Yang tabel ketiga adalah rawat inap, kita ambil lagi karyawan. Yang terakhir adalah polinya. Where, kita akan gabungkan pertama di sini, kita akan gabungkan rekam medis sama rawat inap dulu. Kita ambil ID-nya, yaitu rawat inap, kita ambil rekam medisnya, kita gabungkan dengan atributnya ID rekam medis, dari tabel rekam medis kita ambil ID rekam medisnya, kita gabungkan lagi. Yang kedua adalah pasien sama rekam medisnya. Jadi kita ambil pasien, kita ambil ID pasiennya, kita gabungkan dengan rekam medis, kita ambil ID pasien. Yang berikutnya adalah kita akan gabungkan dokter sama rekam medis. Kita tabel rekam medis, kita ambil ID karyawan dokter, kita gabungkan dengan karyawan, kita ambil ID karyawan. Yang berikutnya kita akan menghubungkan poli dengan rekam medisnya. Di sini yaitu dari variabel poli, kita ambil ID polinya, kita akan gabungkan dengan rekam medis, yaitu kita ambil ID polinya. Yang terakhir itu kita akan ambil data berdasarkan pasien yang kita pilih, yaitu kita pilih dari atas, maka dia mengirim ID rawat inap ini. Kita akan tampilkan berdasarkan ID rawat inapnya. Karena ID rawat inapnya di tabel rawat inap, maka kita akan tambahkan lagi N di sini. Rawat inap, kita ambil ID rawat inapnya,
rawat inap, kita samakan dengan variabel rawat inap karena kita sudah tangkap dan kita simpan di variabel rawat inap sini. Dan ini baru kita mengambil indeks ke 0 karena kita tidak melakukan perulangan di sini. Jadi selanjutnya kita akan tampilkan di touch body-nya. Kita ambil data pasien kita ambil namanya. Oh, bukan nama, melainkan nama pasien karena kita sudah ubah nama pasien. Save. Coba kita lihat dulu. Undefined variable data pasien in C53. Kita coba lihat dulu data pasien. Oh, karena kita belum memilih di sini, kita go ke array conversion di 42. Kita coba lihat dulu. Kita akan cek query kita dulu. Data pasien, oke. ID rawat inap. Oke. Rawat inap. Oh, dia ID rawat inap, bukan salah di nama variabelnya ID rawat inap. Save. Coba kita refresh. Kita masih error. Kita coba pilih dulu pasiennya, kita refresh. Oke, sudah masuk. Pasiennya adalah Feni. Berikutnya kita display lagi data yang lain sampai ke bawah sini. Kita display lagi untuk alamatnya PHP. Kita variabel data pasien, kita ambil alamat. Ini kita titik koma ke tanggal lahirnya PHP, yaitu data pasien, kita ambil tanggal lahir, kita ketik PHP lagi, data pasien, kita ambil tanggal lahir, kita ambil itu PHP nya, data pasien, kita ambil jenis kelamin, berikutnya adalah nomor telepon PHP, kita data pasien yaitu telepon, berikutnya poli PHP, variabel data pasien, kita ambil polinya. Yang terakhir adalah dokter, data pasien, kita ambil dokter. Kita save, coba kita refresh. Oke, ini masih salah. Poli dokter. Oh, kita salah karena kita sudah mengubahnya di sini, yaitu nama dokter sama nama poli. Kita tulis salah. Polinya harusnya nama poli sama nama dokter. Save. Oke, sudah jadi. Poli jantung sama dokternya adalah Tommy Ornevaros. Berikutnya kita akan membuat satu form lagi untuk mendisplay di sini berupa satu inputan. Nanti itu inputan itu akan dinamis juga. Dia akan carinya ke tabel karyawan. Misalnya dia di karyawan sini, berdasarkan pekerjaannya adalah perawat jaga. Di sini ada perawat jaganya ada 2, 1, 2. Kita akan display dia di sini. Kita masuk lagi, dia berarti dia di grid kanan. Satu form. Actionnya kita keluar, kita ke controller, dia di insert di data detail perawat jaga, atribut satu lagi metode yaitu post. Kita akan buat satu inputan select di sini, input, bukan input,
melainkan kita buat dulu div-nya. Input group, kita kasih margin bottomnya 2. Kita akan buat di sini, yaitu kita akan buat span 1, kelasnya adalah input group text, input group text. Di sini adalah data perawat jaga, bukan perawat jaga, perawat jaga. Kita akan buat satu select di sini, putar select, name-nya adalah ID karyawan, kita kasih lagi kelasnya, yaitu form select. Kita akan buat optionnya yang dinamis, berarti kita buat PHP. Kita akan membuat query satu di sini, kita akan simpan dia di data karyawan. Kita akan panggil query-nya, query-nya adalah select bintang from karyawan. Kita akan kasih kondisi sini where pekerjaan, karena kita mau tampilkan sesuai dengan pekerjaannya adalah perawat jaga. Titik koma di sini. Kita akan buat for each untuk perulangan khusus untuk arraynya, yaitu data karyawan karyawan. Jangan data karyawan, kita bedakan, yaitu karyawan. Kita buka, tutupnya kita tutup di sini, tutup. Oke, kita buat optionnya. Option itu value yang akan dikirim itu berupa ID karyawan dari perawat jaga. Jadi kita buka PHP di sini sama dengan kita panggil variabel data, bukan data tapi karyawannya, karyawan kita ambil, yaitu ID karyawan, kita titik koma. Untuk labelnya ini nanti kita tampilkan nama karyawan sama emailnya supaya bedakan. Kita buat PHP, yaitu kita akan buat string saja, yaitu yang pertama adalah variabel karyawan. Kita ambil indeksnya adalah nama, kita pisahkan dengan garis lurus, habis itu variabel karyawan, yaitu email. Kita buat 2 email supaya dia membedakan ketika karyawannya sama. Kita save, kita masuk lagi source code webnya, kita refresh, sudah ada alon sama chain, karena di sini perawat jaganya alon sama chain, berarti untuk form ini sudah benar. Coba kita ke version, baru kita ke perawat jaga, dia akan error di sini. Kita akan tangani sama kayak rawat inap ini, sebelum usernya sebelum menampilkan form input sama postnya, kita akan menyembunyikan dulu sebelum usernya memilih select formnya. Kita masuk lagi ke source code kita akan cek di sini toastnya ini, yang ini tutup if-nya kita pindahkan di tutup toast di sini ya.
PHP kita tutup. Oke, jadi untuk kita ke Prawojaga, maka tosnya akan hilang sama formnya juga. Oh, formnya kita lupa tombol submitnya, kita buat dulu di bawah sini. Kita buat input, tipenya adalah submit, kasih kelas itu btn min success, kasih value nya adalah simpan. Oke, sudah jadi. Kita akan hilangkan juga yang form ini, dia sama kayak yang atas, perlu kata PHP. Kita akan cek di sini if variabel, kita pakai fungsi iset untuk mencari variabel postnya, yang name nya adalah kita samakan di sini ID rawat inap, name nya ID rawat inap. Kita buka, tutupnya kita bungkus di formnya. Kita save, coba kita tes ulang lagi. Kita refresh. Oke, maka akan hilang ketika usernya memilih pasien yang rawat inap dengan status atau keberadaannya masih di rumah sakit. Dia go, maka akan menampilkan ini. Oh, masih salah, yang ini masih salah, rawat inap. Oh, ID I nya yang salah, huruf I nya. ID rawat inap, save. Oke, sama, coba kita ulang lagi. Oke, belum ada. Usernya pilih pasiennya, usernya Fening. Oke, tosnya muncul dan formnya juga. Yang defaultnya kita kasih 0 dulu. Di formnya di bawah selectnya ini kita kasih option kosong, save. Oke, maka akan defaultnya akan kosong. Baik, jadi untuk video 33 input form Prawojaga di bagian admin modul 5 sampai di sini saja sudah selesai. Saya Tommy Baros mengucapkan terima kasih.